Cik. Okay guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Talk The Happen Season 5 episode ke-113. Hampura ya kalau suaranya rada-rada aneh ya guys ya, karena ini sepertinya radang ini teh. Ya kalian juga semoga semua sehat-sehat selalu ya guys ya. Jangan lupa banyak minum air putih anget guys, karena emang lagi kalau di sini Maya lagi panas pisan gitu. Nggak tahu kalau di tempat kalian apa udah hujan apa belum gitu ya guys ya. Nah, tanpa basi banyak lagi ya, langsung aja lah kita terobos satu ya. Nanti kalau misal kalian tiba-tiba videonya udah nggak ada, terus mau nonton ulang, nontonnya di Facebook ya guys ya. Facebooknya Cakradiva, kalian cari aja Cakradiva Reinkarnasi, ada di deskripsi ya guys ya. Sementara Shoyan berjibaku membantu teman-temannya meningkatkan kekuatan di sebuah pegunungan yang sunyi dan dipenuhi dengan aura kuno, tampaklah sesosok kecantikan Tuan Putri Klan Gu. Siapa lagi kalau bukan Daesun kesayangan Mang Oyen dan sayangan kita semua yang sedang mendengar laporan Ling Ying tentang kondisi Akang saat ini. Ling Ying menjelaskan bagaimana Shoyan sedang berada di kota Ye setelah sebelumnya harus menyinggung lembah sungai es demi menyelamatkan temannya Xiaoishan. Sementara itu di sisi lain aula jiwa terlihat diam-diam baik, sehingga Ling Ying khawatir jika organisasi misterius itu malah sedang melakukan kong kali kong dengan lembah sungai es untuk menghabisi Shoyan. Mendengar itu Sun segera memanggil dua tetua klan Gu dan membawa mereka untuk menemui Shoyan sambil berjanji bahwa selama masih ada dirinya, Sun akan memastikan tiada satupun orang di benua Doki yang bisa menyentuh kekasihnya sesuka hati. Oke, sekarang kita balik lagi ke orang yang sedang dituju oleh Sun siapa lagi kalau bukan Shoyan yang OTW dibawa oleh Ye Jong ke sebuah tanah terbuka, tempat di mana altar kuno berada, di mana di tanah terbuka itu seharusnya dipenuhi dengan sinar matahari pada waktu siang. Selain itu Ye Jong juga menceritakan bagaimana sebelumnya altar kuno akan mengeluarkan bibit inti jantung api dari lempengan batu terkondensasi dengan sinar matahari hingga membentuk api matahari tersebut. Namun sayang, sejak beberapa tahun lalu bibit api inti jantung menjadi jarang keluar dari lubang, sehingga klan Ye sudah kesulitan untuk membangkitkan api matahari lagi. Shoyan sedikit mengangguk memahami situasi di altar kuno sebelum akhirnya sampai di sebuah altar raksasa dengan panas samar yang menguat dari 3 tiang besar yang menyangganya. Begitu merasakan panas samar yang merembes dari tiang altar, Shoyan langsung yakin jika altar kuno yang Huo ini memang menyimpan energi surga bumi yang begitu murni. Setelah itu Shoyan meminta Tian Huo untuk bekerja sama dengan Ujang dan menjaga mereka selama proses penyempurnaan pil racun berjalan. Abah Sispek tersenyum sambil mengangguk, berjanji selama tidak ada elit Dojun yang mengganggu mereka, maka Shoyan pasti bisa menyelesaikan pil racun dengan aman sentosa sejahtera. Sebelum kemudian terbang keluar dari altar yang membuat Shoyan mengenyerinyit alis ketika menyadari bahwa Tian Huo menjadi lebih tenang dan serius sejak terbangkitkannya dengan wajah ganteng. Sekarang kita move on dulu ya ke markas lembah sungai es diliputi gonjang-ganjing saat Tianse kembali dengan kondisi babak belur dan melaporkan apa yang terjadi di aliran Dewa Jatuh. Seorang tetua yang bernama Tian Suangji menghardik kegagalan Tianse dalam membawa Xiaoishan yang hanya seorang bintang 3 atau 4 dojong, membuat tetua ular itu buru-buru menjelaskan kegagalan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh dia lemah, namun karena Shoyan tiba-tiba mendapatkan dukungan seorang ahli dojun yang sangat kuat. Awalnya, kepala lembah yang bernama Bing He terkejut mendengar cerita Tianse, namun setelah mengetahui bahwa ahli yang dimaksud hanyalah bintang 1 dojun, Bing He tidak bisa menahan emosi ketika memberikan hukuman kepada Tianse. Masih memberikan kesempatan kepada Tianse, Bing He kemudian menanyakan di mana keberadaan Xiaoishan dan rombongannya sekarang. Nah, ketika Bing Junja hampir saja mau meledak saat mengetahui Tianse tidak meninggalkan jejak apapun yang bisa mencari keberadaan Xiaoishan, sekelompok kabut hitam muncul di tengah aula disusul dengan kemunculan sosok manusia hitam yang tidak lain adalah pelindung Wu dari aula jiwa.
Yang lupa siapa pelindung Wu, antek dajal yang satu ini adalah Wu Ying alias orang yang sudah menangkap Abayolo berpuluh-puluh episode yang lalu. Wu Ying menjelaskan jika salah satu orang di kelompok itu adalah target aula jiwa dan oleh karena itu dia menawarkan Bing He untuk bekerja sama. Bing He terdiam beberapa lama mengutuk-ngutukkan jarinya seolah kesulitan membuat keputusan yang membuat wajah Wu Ying menjadi suram. Baru setelah berpikir beberapa lama, akhirnya Bing He pun menyetujui ajakan kerja sama itu karena selama tubuh beracun jatuh ke tangannya, kepala lembah sungai es itu tidak peduli lagi dengan orang lainnya. Wu Ying tertawa puas mendengar keputusan Bing He sebelum kemudian berubah menjadi kabut hitam yang menghilang dari aula lembah sungai es. Balik lagi ke Shoyan yang akan segera memulai penyempurnaan pil racun di mana tuan muda ketiga keluarga Shou itu menjelaskan kalau selama proses Shou Yishan pasti akan merasa kesakitan. Meski demikian Shou Yishan tidak ragu barang sedikit pun karena dia mempercayai Shoyan sepenuhnya. Shoyan mengangguk ketika menggumpalkan api teratai hati di tangannya dan mengalirkannya dalam tubuh Shou Yishan hingga membuat gelombang demi gelombang kabut racun ungu keabu-abuan secara bertahap melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil di luar kendalinya. Baru setelah itu Shoyan mengeluarkan inti kalajengking naga racun langit dan membuatnya menyatu dengan tubuh Shou Yishan yang menyebabkan kabut racun di dalam tubuhnya semakin mengamuk. Baru setelah tubuh beracun dan inti kalajengking naga racun langit menyatu, Shoyan pun masuk ke proses paling penting yaitu memadatkan kabut beracun yang sudah terserap dalam inti kalajengking naga racun langit dengan air liur bodhisattva. Bola hijau mengalirkan cahaya hijau jamrut yang menyebar ke seluruh tubuh beracun hingga kemudian berputar di sekitar Shou Yishan seperti badai jamrut yang menyegarkan. Ketika itulah Shoyan meminta Shou Yishan untuk mengedarkan dokinya dan menekan gas beracun dalam rangka mengubahnya menjadi pil racun. Shoyan sudah sempat tersenyum lega ketika mengamati proses penyempurnaan pil racun berjalan dengan baik. Ketika tiba-tiba saja tubuh Shou Yishan meledak dengan kabut racun yang membuatnya cukup panik. Tidak ingin proses penyempurnaan terganggu lebih lama, Shoyan pun segera menyabukkan air liur kuno bodhisattva untuk mempercepat proses penekanan gas beracun. Shou Yishan berusaha keras bergerak beriringan dengan api surgawi, namun cairan di tubuhnya telah habis yang membuat Shoyan semakin panik ketika khawatir jumlah cairan yang mereka miliki tidak cukup untuk menekan semua gas beracun. Ketika Shoyan sudah panik itulah, tiba-tiba hawa panas menyebar dari tiang-tiang altar sebelum kemudian naik ke cakrawala dan meledak menjadi kembang api menyilaukan sebelum kemudian berubah menjadi hujan api yang menyapu permukaan tubuh Shoyan. Shoyan terkejut melihat pemandangan unik di depannya, sekaligus juga merasa lega karena berkat altar kuno yang Huo, penyempurnaan pil racun yang sempat menghuru-hara, sekarang telah kembali ke jalan yang benar. Yang membuat Shoyan semakin terkejut adalah cairan hijau giok yang menghilang di tangannya. Kini telah berubah menjadi bibit bodhisattva yang seharusnya berdampak baik pada pelatihan seseorang. Nah, berhubung sekarang dia hanya bisa menunggu Shou Yishan menyelesaikan retreatnya, Shoyan pun menghabiskan waktu untuk melihat-lihat sekitar, semakin pinisirin pada bibit api-api matahari yang seharusnya baru saja dia lihat ketika tubuh beracun hampir meledak dan bertinyi-tinyi. Kenapa bibit api matahari berhenti muncul? Ketika itulah Shoyan mengaktifkan persepsi spiritual dan menemukan bola merah dengan energi afinitas api yang mengejutkan, di mana bola merah itu sebenar-benarnya merupakan manik inti bumi yang terbentuk dari pemadatan dari energi esensi bawah tanah selama bertahun-tahun. Shoyan mengingat kata-kata Abayolo ketika dia masih bocil, di mana gurunya itu pernah menjelaskan kalau manik inti bumi dapat digunakan sebagai bahan penyusun pil obat tingkat 8 atau bahkan 9. Sebagai seorang alkemis, Shoyan tahu benar manfaat apa yang didapatkan dari manik inti bumi. Shoyan pun tidak mampu menahan godaan di dalam hatinya dan memutuskan untuk mengambil manik inti dengan kekuatan spiritualnya.
Sementara Shoyan fokus menarik keluar manik inti bumi, kota Ye menjadi huru-hara ketika bintik-bintik salju turun dan menutupi kota, disusul dengan kemunculan kelompok orang dengan aura kuat menyerbu kota, di mana sosok-sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah pasukan lembah sungai es yang mencari rombongan Shoyan. Balik lagi ke Shoyan yang menghadapi perlawanan sengit dari manik inti bumi, membuatnya semakin berambisi untuk membawa benda luar biasa itu keluar dari bawah tanah. Dan tepat ketika manik inti bumi berhasil dibawa keluar, suara ledakan hebat terdengar dari dalam lubang bersamaan dengan api matahari yang berkobar dari ketiga pilar altar kuno hingga menyinari langit kota Ye seperti bintang jatuh. Shoyan merasa sangat takjub dengan hasil interaksi manik inti bumi dengan api matahari, membuatnya tidak menyangka bisa mendapatkan hadiah semenakjubkan ini di kota Ye. Namun ternyata kegembiraan Shoyan tidak berjalan lama karena beberapa saat kemudian deduman keras memenuhi langit kota Ye ketika rombongan lembah sungai es tiba dan meminta klan Ye untuk menyerahkan gadis racun itu kepada mereka kalau tidak ingin diluluhlantahkan dengan jarak. Kemunculan lembah sungai es ini membuat semua anggota klan Ye auto ketar-ketir, tidak menyangka sama sekali kalau kedatangan Shoyan ke klan Ye telah membuat mereka menyinggung lembah sungai es sampai mengirimkan ahli tingkat tinggi seperti Tian Se dan Tian Xuangji. Untungnya beberapa saat kemudian kemunculan Tian Huo dan Shoyan yang langsung mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan klan Ye terlibat dalam pertempuran ini, sebelum kemudian berkedip muncul di depan Tian Se yang memang tremor merasa trauma setelah pertempuran terakhir melawan Tian Huo. Tian Xuangji yang melihat Tian Se gemetar langsung mengajak Tian Huo bernegosiasi dan meminta elit Dojun itu untuk tidak ikut campur urusan lembah sungai es. Namun Tian Huo hanya memasang wajah acuh tak acuh dan sembari menegak arak di tangannya bertanya apakah menurut Tian Xuangji dia akan menerima tawaran itu. Berhubung pihak lain tidak mau diajak kerjasama, Tian Xuangji pun tidak punya pilihan kecuali baku hantam dan segera berubah menjadi kilat cahaya ketika bertuburkan dengan Abasi Spek. Melihat Tian Huo sudah terlibat baku hantam dengan Tian Xuangji, Tian Se pun menatap Shoyan dengan pandangan buas, berkata jika kali ini tidak akan ada orang yang bisa mengganggu mereka maupun menyelamatkan Shoyan saat ini. Namun sebelum memulai pertarungannya dengan Shoyan, muncullah kabut hitam di depannya sebelum kemudian berubah menjadi sosok pelindung Wu Ying ketika meminta Tian Se menyerahkan Shoyan kepadanya karena pemuda itulah yang diincar oleh aula jiwa. Shoyan masih sempat mempertahankan ekspresi tenangnya beberapa saat sebelum kemudian identitas si antek Dajjal aula jiwa yang muncul ini menyebabkan ekspresi tenang Shoyan langsung berubah menjadi gelap ketika menggempur Wu Ying dengan penggaris besarnya. Ekspresi Shoyan sangat mematikan saat menabrakkan penguasa hitam Suan kepada rantai jiwa Wu Ying, membuat Wu Ying juga menunjukkan ekspresi tertarik ketika menyadari betapa kekuatan dan niat membunuh Shoyan telah meningkat dari kali terakhir mereka bertemu. Shoyan sempat memanggil Ujang untuk membantunya melawan Wu Ying, namun Ujang sudah lebih dulu ditahan oleh Tian Se sehingga satu-satunya pilihan yang dimiliki Shoyan memang menghadapi Wu Ying seorang diri. Dua ahli dojong itu melesat ke langit dan berubah menjadi dua bintang jatuh yang saling bertabrakan ketika Wu Ying mengatakan bahwa dia pasti bisa menangkap Shoyan berhubung dia juga telah berhasil menangkap gurunya. Wu Ying melepaskan beberapa rantai jiwa yang lebih kuat ke arah Shoyan sebelum kemudian diblokir oleh aliran 6 penguasa yang tuan muda ketiga keluarga Shou itu keluarkan. Ketika itulah Shoyan melepaskan tatapan tajam ketika mengaktifkan transformasi perubahan api misterius pertama yang membuat Tian Se juga cukup terkejut memahami jika pemuda itu mendapatkan teknik rahasia lembah api berkobar. Awalnya pelindung Wu tampak tidak begitu peduli melihat Shoyan mengeluarkan teknik rahasia semacam itu karena tetua lembah api iblis pun tidak banyak yang mampu mempraktekannya, dan kalaupun bisa sampai ke tingkat tertinggi, paling banter teknik ini hanya mampu meningkatkan kekuatan seorang dojong sebanyak 3 bintang.
Namun beberapa saat kemudian ekspresi Wuying dan Tianse berubah suram dan dipenuhi dengan keterbangungan setelah menyadari bahwa Xiaoyan bisa mempraktekkan transformasi perubahan api misterius sampai tingkat ketiga dengan 3 api surgawi yang berbeda hingga menyebabkan tubuhnya berubah penampilan dan kekuatannya meningkat enggak tanggung-tanggung sampai dengan 5 bintang. Edian, waduh emanglah nggak ada habisnya Kampak Boy satu ini. OP-nya udah sampai ke tulang sumsum, sampai ke nenek moyangnya. Kayak serunya kalau udah Cakra Diva yang bahas ya guys ya. Kira-kira mampukah Xiaoyan mengalahkan Wuying dengan perubahan 3 api misterius versi lengkap? Berhasilkah Xiaoyan menyempurnakan pil racun selama Akang baku hantam? Apakah di episode depan kita akan ngelihat Xiaoyan reunian sama Daesun Er? Dan apa yang akan dilakukan Daesun Er yang udah OTW ngapel setelah melihat Akang dikeroyok sama Antek Dajjal Aula Jiwa featuring Lembah Sungai Es? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini mau ngasih tahu nih kalau nanti tiba-tiba videonya udah nggak ada, kalian nontonnya di Facebook Cakra Diva Official ya guys ya. Itunya ada di deskripsi. Oke, Rama di sini pamit, bye bye.